Puji nama Tuhan. Shalom MCU. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami boleh dapat berkumpul. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Penuhi hati kami semua ya Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk diisi, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL singer, multimedia, usher, bahkan seluruh Tuhan jemaat-Mu juga yang akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus melawat setiap kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami siap mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkata, amin. Mari siapkan hatimu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, oh sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, oh kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasih
kami, curahkan Tuhan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, oh, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Jamah kami Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Ya Rabb, syaka nama ya Rabb, nama syaka nama ya Rabb, nama syaka nama ya Rabb. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak ditinggikan hari ini ya Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Engkau kudus, Engkau mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Budi sanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ya Rabb, syaka nama ya Rabb. Oh, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu
puja, yes, Engkau Raja. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah, oh, Kau Allah yang kudus di tahta suci-Mu. Oh, kami menyembah nama-Mu di sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau nyalakan api Tuhan, lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Amin, amin. Kita bernyanyi, dengarkanlah suara nafiri. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pajinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah di dalam kuasa Roh. Api kemuliaan-Nya, oh api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh, oh. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paji. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari nyalakan api Tuhan, oh api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, oh api kemuliaan-Nya ada tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Sekali lagi katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, oh api. Mari nyalakan api Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak muda apinya padam. Beritakan pada dunia
bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih mau memuji nama Tuhan, kita lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, nyalakan apimu. Haleluya. Jiwa yang bebas telah terlepaskan oleh kuasa Tuhan, oleh darah Tuhan. Maka hari ini kita mau nyalakan api Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pembenang, nama Yesus Jawa. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pembenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Oh, kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Oh 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 oh. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh yeah, yeah, yeah. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk.
tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, kita mau diisi setiap oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semakin hari kita semakin berjalan, semakin hidup berkenan bagi Tuhan. Hari ini kita mau dipulihkan Tuhan, kita mau dibentuk Tuhan menjadi ciptaannya yang baru, yang lebih lagi mengasihi Dia. Haleluya. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas murni, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar kami menjadi ciptaan baru Tuhan. Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rindu kami, ini rinduku. Ubah kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagaikan emas murni, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar kami menjadi ciptaan-Mu yang baru Tuhan. Jadi ciptaan baru, bebas semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hati. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku, oh selalu, biar ku
menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. ubah hatiku seperti hatimu. Kami persilahkan hambanya, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Sebagai anak-anak muda, kami ingin diubahkan selalu oleh karena Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini yang menjadi isi hati kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Sadarkan kami bila hari-hari ini kami jauh dari Tuhan. Sadarkan kami jikalau hari-hari ini kami tidak lagi mempedulikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjalan dengan jalan kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Siang hari ini berikan kepada kami hati yang lembut. Kami akan membuka setiap hati kami oleh kebenaran firman Tuhan. Bila kami pulang dari tempat ini ada sesuatu keubahan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan dengan firman-Mu yang begitu dahsyat ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Yuk. Oke, saya menyapa teman-teman semua. Shalom. Puji nama Tuhan, masih semangat ya. Oke, terima kasih buat tim PAW yang sudah membawa kita di dalam pujian penyembahan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gimana read 2 hari yang lalu teman-teman? Seru? Seru ya, Jeffrey seru ya. Joseph seru? Oke, puji Tuhan, masukkan ya. Oke, panitia. Oke, seru, sangat seru ya. Saya melihat ya di saat read berjalan, saya memperhatikan satu dengan yang lain. Saya melihat bahwa respon dari teman-teman itu sangat luar biasa ya. Melihat antusias teman-teman baik di dalam beberapa session, di dalam ikut serta di dalam games ya, dan juga kebersamaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain juga ada ya. Oke, tapi kalau kita melihat acara begitu seru dan bahkan tertata dengan baik sehingga kita bisa menikmati. Tetapi sebenarnya kita ini tidak berfokus kepada keseruan daripada acara itu. Yang terpenting adalah di dalam setiap sesi yang sudah kita ikuti bersama, saya percaya bahwa setiap teman-teman yang mengikuti session ini ada sesuatu hal yang menjadi rema di dalam kehidupan teman-teman masing-masing. Dan yang menjadi rema dalam kehidupan teman-teman itu akan
kita hidupi senantiasa dan bahkan menjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kak, perubahan itu seperti apa? Nah, mungkin ada hal yang baru yang teman-teman dapat di retreat kemarin. Ya, kalau selama ini teman-teman mungkin kehidupannya jauh daripada Tuhan. Dan ketika mengikuti retreat ini ada sebuah perubahan. Ketika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan di beberapa session dan mengambil sebuah komitmen untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu salah satunya teman-teman. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir tidak begitu saja menikmati acara yang seru, tetapi ada sesuatu hal yang kita bawa pulang. Dan itu adalah yang berguna di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak muda. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan mau berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua. Buat beberapa bulan ini kan kita sudah membahas tentang yang namanya kekudusan. Nah, hari ini juga ya masih tetap dengan topik yang sama tentang kekudusan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa topik yang akan saya bawa adalah living in holiness. Jadi, teman-teman semua artinya adalah hidup di dalam kekudusan. Ya, tidak jauh-jauh dari tema besar kita ya. Nah, jadi di dalam kekudusan ini teman-teman, ya di dalam kekudusan ini kita sebagai anak-anak muda ya paling cepat sekali diincar sama si iblis gitu ya. Kenapa? Masa-masa muda kayak gini, masa-masa remaja ada banyak godaan yang harus kita temukan tiap hari. Tetapi namun saya percaya teman-teman ya, saya percaya bahwa ketika iman kita ya, ketika dasar firman Tuhan itu sudah melekat di dalam kehidupan kita, ya pasti kita tidak mudah tergoda, betul ya? Ya pasti tidak, karena kenapa? Karena dasar firman Tuhan itu sudah kita hidupi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, oke. Nah jadi hari ini saya akan mau katakan kepada teman-teman semua, kenapa? Kenapa kita yang percaya kepada Tuhan, kenapa yang imannya kuat, ya, kenapa yang memang benar-benar dasar firman Tuhan itu sudah tertanam di dalam kehidupan orang yang percaya tidak mudah tergoda dengan hal dunia. Kenapa? Karena yang pertama adalah karena kita ini sudah dimeteraikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan kita hidupi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, 10 hari ini, ya kita sudah ya mungkin teman-teman ikut ibadah doa malam, ibadah doa puasa di tempat ini, ya. Dan bahkan mungkin teman-teman di beranda YouTube-nya dan bahkan di TikTok dan di Instagram mungkin membahas tentang pencurahan Roh Kudus. Ya, itu juga sangat penting bagi kita. Ya, itu sangat penting bagi kita. Roh Kudus yang ada di dalam pribadi kita, mari kita hidupkan bersama-sama. Ya teman-teman, makanya tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman mempunyai saat ini firman Tuhan, dasar firman Tuhan melekat di dalam hati teman-teman. Dan bahkan iman yang saat ini Anda miliki kuat, tidak akan mudah tergoda dengan dunia. Ya, karena kenapa? Ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan teman-teman, ya, menasihatkan teman-teman, memberikan pertolongan bagi teman-teman semua jika di dalam lembah kekelaman, dan bahkan memberikan penghiburan bagi teman-teman semua jikalau saat-saat ini dalam keadaan kesedihan, di dalam keadaan duka. Jangan takut. Ketika engkau sudah mempercayai Tuhan Yesus, itu Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan teman-teman semua dan juga saya. Nah, kerja kita sekarang adalah mari kita menghidupi peran daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semua, jadi pada saat ini saya percaya bahwa setiap materi-materi yang sudah disampaikan di ibadah youth ini tentang kekudusan, teman-teman pasti sudah menerima misalnya apa sih arti daripada kekudusan? Nah, teman-teman sudah tahu semua. Dan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang kudus. Dan apalagi ya, mungkin teman-teman juga sudah menerima hasil daripada kekudusan itu menghasilkan apa? Buah roh gitu ya kan. Nah, kapan hari kita sudah membahas satu persatu. Nah, hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan buat teman-teman semua. Ya, ada 3 kebenaran yang sangat luar biasa, ya ada 3 poin yang luar biasa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua pada saat ini, ya. Mengapa sebenarnya kita ini sebagai orang yang percaya diharuskan untuk menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Buat apa sih kita harus kudus? Buat apa kita menjaga kesucian hati kita, menjaga kesucian hidup kita? Kenapa? Ada beberapa hal yang saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, mungkin teman-teman mengatakan, enggak lah, nanti aja gitu kan.
Nanti aja hidup kudus. Nanti kalau sudah menjelang dekat-dekat waktunya gitu ya kan, kita harus kudus. Enggak seperti itu ya saya katakan. Mulai hari ini juga ketika Anda sudah mengerti hidup kudus itu seperti apa, maka mulai hari ini juga diterapkan di dalam kehidupan masing-masing. Ya, jadi bukan hanya kita hanya mendengarkan saja, tetapi kita juga harus mengikut sertakan Roh Kudus yang membantu kita untuk melakukan bagaimana kehidupan yang kudus itu. Baik. Yang pertama teman-teman, kenapa ya? Kenapa atau mengapa kita harus kudus? Yang pertama adalah karena Allah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan karena Allah adalah kudus. Yang pertama ya. Allah memanggil kita, Allah memanggil Anda, Allah memanggil orang percaya ya untuk menjadi kudus karena kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji sampai hari ini adalah Allah yang kudus. Berarti artinya kalau Allah kudus berarti Allah juga menginginkan kita ini adalah kudus. Nah, jadi kita akan membaca dasar ayat firman Tuhannya. Poin yang pertama, kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Sekali lagi saya akan membacakannya buat kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, teman-teman di sini adalah kata aku adalah Tuhan sendiri, ya Yesus sendiri. Dia katakan bahwa ya aku memanggil engkau untuk menjadi kudus. Karena kenapa? Karena aku kudus, karena Tuhan kudus, karena Allah yang kita sembah adalah kudus. Nah, saudara yang terkasih, seandainya saya akan mengambil satu contoh Joel gitu kan. Seandainya teman kita Joel, papanya menyuruh untuk membeli nasi goreng. Ya, membeli nasi goreng. Karena mungkin papanya ya pulang kerja lapar terus gak sempat beli, buru-buru sampai rumah ternyata gak ada makanan yang bisa disajikan. Akhirnya dia minta tolong suruh Joel untuk membeli nasi goreng. Nah, gak mungkin dong Joel datang-datang membawa parang, betul ya? Gak mungkin kan? Gak mungkin datang-datang bawa parang. Buat apa parang? Ya mungkin Joel, apa pak? Bilang apa? Nasi goreng gitu ya kan. Itu sama bapaknya. Gak mungkin. Sebagai anak yang taat, pasti ketika bapaknya, ayahnya menyuruh minta tolong untuk memberikan nasi goreng, tentunya yang akan dia bawa juga apa? Nasi goreng. Papanya sudah menanti-nantikan, oh anak saya akan membawa saya nasi goreng untuk makan. Nah ternyata kalau kita anak yang taat, kalau Joel anak yang taat dan yang baik, pasti juga pulang datang membawa nasi goreng. Gimana rasanya? Kalau misalnya tadi saya bilang kalau papanya Joel ya menantikan nasi goreng tetapi yang datang parang, yang datang mie goreng atau sebagainya, pasti dengan kondisi papanya Joel yang lapar, yang sudah capek satu hari, bisa-bisa marah. Bisa-bisa apa lagi? Murkanya keluar. Bisa-bisa apa? Tidak dikasih makan juga si Joel ya kan? Ya gitu ya. Nah jadi teman-teman semua, kalau seandainya juga bapak ini yang dia nanti-nantikan nasi goreng dan Joel membawa nasi goreng, yang terdapat apa? Yang ada apa? Ada
Sukacita, ada sukacita dan hati papanya mungkin terima kasih Joel sudah membelikan buat papa ya. Sebenarnya tadi papa itu lapar, tapi ketika Joel memberikan apa yang bapak minta, maka bapak jadi kenyang dan saat ini bapak sangat senang dengan Joel. Begitu juga dengan Bapak kita yang di surga. Ya, Bapa kita yang di surga mengajarkan kita, menasihatkan kita, dia memanggil kita untuk hidup kudus. Ketika kita melakukan hidup kudus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka Allah juga atau Bapa yang kita sembah itu adalah sangat senang melihat kita, layak di hadapannya. Tapi ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang yang percaya untuk hidup kudus, namun dengan kegobrokan kita, namun dengan kekeras kepala kita, hati yang keras, pasti yang terjadi apa? Murka Allah, teguran daripada Tuhan, ya. Jadi teman-teman semua dan juga saya yang akan merasakan akibat dari apa yang kita lakukan. Itu yang pertama ya teman-teman semua, ya. Itu yang pertama. Jadi kalau Tuhan sudah katakan bagi kita, kenapa kamu hidup kudus? Ya karena Tuhan yang kita sembah adalah kudus. Karena Tuhan sudah memberikan sebuah teladan bagi kita. Jangan jauh-jauh, ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan umat-umatnya. Ya. Dia memberikan contoh bagi kita. Contoh pelayanan, merendahkan diri, dan bahkan apa? Tidak membanggakan apa yang dia punya. Ya, saling mengasihi, dia memberikan nasihat semua. Tuhan sudah memberikan teladan. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka yang seharusnya kita lakukan juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan selama dia masih di dunia ini. Jadi teman-teman semua, kita ini dipanggil untuk menjadi hidup kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita. Ya, di dalam lubuk dosa, di dalam kegelapan, Dia memanggil kita untuk menjadi terangnya. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada respon. Ya, harus ada respon. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya ketika Tuhan memberikan sebuah nasihat, pesan bagi kita dan ketika kita tidak mempedulikan dan kita tidak merespon, itu yang lebih bahaya lagi. Ya. Pastilah teman-teman tahu sendiri kalau di dalam keluarga orang tua kita yang mengajarkan kita sesuatu, menegur kita, menasehatkan kita. Ketika kita tidak melakukan, ketika kita tidak mendengar apa yang mereka sampaikan kepada kita, itu yang lebih bahaya lagi. Mau jadi apa kita ke depan jikalau nasihat dari orang tua pada saat itu kita tidak menerima dan menyimpan dalam hati kita masing-masing. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8 saya akan membacakannya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa yang menjadi dasar bagi kita teman-teman. Ya, yang menjadi dasar bagi kita bahwa Allah memanggil kita ini bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. Bukan untuk melakukan dosa di dalam dunia yang begitu menghancurkan kehidupan kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi di sini jelas-jelas dikatakan bahwa Allah memanggil kita ya melainkan apa yang kudus. Apa yang kudus, apa yang baik, apa yang suci. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Allah mau di hadapan kita, di hadapannya. Ya. Jadi kita itu dipanggil sebagai orang yang percaya, kita itu diselamatkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan.
bukan melakukan hal-hal yang cemar, yang menghancurkan kehidupan kita, yang menghancurkan masa depan kita. Jadi zaman ini teman-teman, pada zaman ini ya, teknologi semakin berkembang. Kita sebagai orang-orang yang percaya jangan lemah, tetapi harus kuat menghadapi teknologi yang ada saat ini. Ya, makanya tadi saya katakan dari awal bahwa mari saat ini juga mari kita sama-sama untuk menghidupi itu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak tergoda dengan dunia yang menghancurkan kehidupan dan masa depan kita. Ya, saat ini Anda harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan hanya di mulut bibir saja saya percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan adanya godaan-godaan dan rayuan dari si iblis. Dengan setan di dalam dunia ini, maka cepatlah Anda tergoda. Ya. Jadi saya mau katakan saat ini, dunia saat ini ada banyak orang yang tidak lagi mempedulikan yang namanya hidup kudus. Ya, ada banyak orang tidak lagi mempedulikan hidup yang kudus. Ya, mereka tercemar, mereka ikut arus dunia yang memang akhirnya itu yang menghancurkan kehidupan mereka, yang menghancurkan masa depan mereka. Ya. Saya mau katakan saat ini teman-teman, ya, buat kalian semuanya. It's okay. It's okay kalau teman-teman sekarang sudah dapat jodoh, udah dapat pacar gitu ya, it's okay lah ya. Tetapi satu hal yang kita tahu teman-teman, harus tetap menjaga kekudusan. Ya, saya mau tegaskan ini. Ada salah satu anak youth yang berkata kepada saya, "Kak, nanti kalau misalnya saya nikah, aku mau kepingin cadarku itu di depan begini gitu kan, menutupi mukanya." Dia bilang gitu sama saya. "Yakin dah?" "Iya Kak, yakin." Terus saya menjelaskan ke dia, bla 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 bla. Nanti di konseling pranikah nanti teman-teman pasti mendapatkan kalau misalnya sebelum di pernikahan. Jadi ada konselingnya. Kalau begitu kamu harus tetap menjaga hidupku kudus. Ya, kamu harus tetap menjaga hidup kudus. Jangan berpacaran tetapi sudah melebihi batas. Kita harus pacaran, it's okay. Silahkan pacaran teman-teman. Tetapi harus ada batas-batasnya. Ya, ada batas-batasnya. Karena kenapa? Mata saya sendiri melihat, ya ini ada mata saya. Ya, mata saya sendiri lihat teman-teman dekat saya, melihat orang-orang yang masih belum menjadi suami istri, sudah seperti suami istri. Jadi teman-teman di sini, mari tetap jaga hidup kudus. Jangan sampai Anda masuk di lubang yang menghancurkan kehidupan teman-teman semua. Sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali ketika Anda sudah masuk di lubang yang menghancurkan kehidupan Anda. Masa depan Anda juga akan hancur. Ya. Tetapi satu hal, kita juga adalah manusia yang lemah, betul? Kita adalah manusia yang lemah. Ketika mungkin hari-hari ini Anda sudah terjerat dalam dosa. Anda sudah terlanjur. Dan bahkan hari-hari ini Anda juga sudah memang Anda katakan, aku sudah memang gak kudus. Aku sudah memang gak ada kekudusan dalam hidup saya. Ingat, ketika Anda mengaku kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, ikut jalannya Tuhan, ikut aturannya Tuhan, menyesali semua dosa yang Anda lakukan, Tuhan masih terbuka tangan untuk menerima Anda dan saya. Dan bahkan jangan hanya sampai hari itu juga, tangan Tuhan terbuka, it's okay, Dia menerima engkau. Tetapi besok-besoknya mengulang lagi, itu yang tidak boleh di hadapan Tuhan. Ketika Anda bertobat, ketika Anda sudah menyerahkan semuanya apa yang mungkin hari-hari ini menghancurkan kehidupan Anda, Tuhan masih terbuka tangan. Silakan anakku, mari datang kembali kepadaku, setia melayaniku, jaga kekudusanmu, tetap dekat dengan Tuhan. Andalkan saya sebagai Tuhanmu di setiap kehidupanmu. Nah, ini teman-teman.
Jadi buat kita juga yang masih dalam menjaga kekudusan, tetap jaga kekudusan. Ya, ingat Roh Kudus ada di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengatakan gak ada yang lihat kok, gak ada siapa-siapa di sini, cuman saya dan kamu. Tapi dia gak melihat di atas, ada Tuhan. Dan dia tidak melihat di dalam, ada Roh Kudus. Nah, jadi saat ini, mari Tuhan memanggil Anda dan saya untuk melakukan hal-hal yang kudus, bukan hal-hal yang cemar atau bukan hal-hal yang tidak baik. Ya, oke. Itu hal yang pertama teman-teman. Ya, itu hal yang pertama. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh untuk percaya, untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, supaya kita dibebaskan, diselamatkan, dikuduskan dari dosa-dosa kecemaran. Dalam hidup berkenan kepada Tuhan, ya, kita harus kudus. Kalau Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, harus hidup kudus. Oke. Yang kedua teman-teman, poin kebenaran yang kedua, ya, yang harus saya sampaikan hari ini adalah kenapa sebenarnya kita ini diharuskan untuk kudus. Nah, yang kedua adalah kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kita di sini diajarkan ketika kita dikatakan bahwa harus hidup kudus, kita harus kejar kekudusan itu sebab orang yang tidak kudus maka dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia tidak bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dia tidak bisa merasakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Baik itu pertolongannya, baik itu semua yang dia miliki. Pasti orang yang tidak kudus mengatakan bahwa oh semua yang saya dapat ini, semua hasil uang dari pekerjaan saya ini adalah kekuatan saya sendiri. Nah itu tuh orang tuh tidak menyadari bahwa sebenarnya itu Tuhan yang memberikan dalam kehidupannya. Kita akan membacakannya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Sekali lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, saudara yang terkasih, dalam ayat 14 ini dengan jelas sangat erat kaitannya antara hidup damai dengan semua orang dan kekudusan. Ya, kita berusaha untuk mengejar itu kekudusan. Kita harus berusaha. Artinya adalah berusaha, kalau saya katakan kita harus memburu, ya. Kita harus memburu, kita harus berusaha mencari, ya, berupaya sedapat mungkin. Berupaya sedapat mungkin itu kekudusan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita membiarkan celah. Jangan membiarkan kita memberikan tempat untuk hal-hal yang mencemari kehidupan kita. Tetapi mari kita terus untuk berjuang untuk mengejar itu kekudusan. Ya, di sini adalah kita melihat bahwa kita harus sungguh-sungguh, ya, kita harus sungguh-sungguh mengejar itu kekudusan. Jikalau tanpa kekudusan, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat hal-hal keajaiban yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat dengan hati kita apa pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga melihat teman-teman di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11. Keluaran pasal 33 ayat 11. Saya akan membacakannya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia
ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, kita juga akan melihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Satu lagi referensi ayatnya kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Wahyu pasal 22 ayat yang keempat dikatakan bahwa dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Semangat buat kita semua untuk hidup rohani teman-teman. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita bisa dapat bertumbuh dan melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sangat susah sekali loh teman-teman kalau misalnya ada teman, apa sih pertolongan Tuhan yang kau rasakan sampai hari ini? Ya mungkin dia berpikir dulu, apa ya? Ini juga enggak, itu juga enggak. Tetapi kalau orang yang memang benar-benar hidup rohaninya bertumbuh, apa sih pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda atau yang Anda rasakan saat ini? Pasti langsung cepat, oh pertolongan Tuhan aku masih bisa bernafas, saya bisa mengucap syukur, saya masih sehat sampai hari ini. Saya bisa melihat pertolongan Tuhan pada waktu aku sakit, saya bisa sembuh. Saya juga pada saat berkekurangan Tuhan juga mencukupkan lewat dengan orang-orang sekitar saya. Itu adalah salah satu juga semangat rohani yang harus kita miliki. Hal-hal seperti itu kita pasti bisa tahu teman-teman ya. Nah itu adalah artinya, bukan dalam arti melihat Allah secara langsung, oh ini Tuhan ada di depan saya secara fisik, enggak. Tetapi hal-hal yang dia lakukan di dalam kehidupan kita, kita bisa mengerti. Kita bisa memahami, oh ini loh pertolongan Tuhan. Ini loh pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Oke, itu yang kedua teman-teman. Ya, itu yang kedua. Kita harus kejar karena kekudusan itu adalah membuat kita bisa melihat Tuhan. Melihat hal-hal keajaiban daripada Tuhan. Itu yang kedua ya. Baik, yang ketiga. Kebenaran yang ketiga yang terakhir adalah supaya kita dapat menjadi teladan dan saksi bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, supaya kita dapat menjadi teladan dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakannya, dikatakan di sini bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi teman-teman semua, kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita dapat menjadi teladan yang menjadi berkat bagi saudara, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebagai anak-anak terang harus menjauhkan diri dari hal-hal yang menarik dia arus dunia. Di dalam arus dunia ini harus menjauhkan diri yang mencemarkan kehidupannya. Ya, contohnya salah satu begini. Saya di depan sini, saya mengatakan, ayo doa gitu kan, ayo doa. Tetapi kalau misalnya saya sendiri tidak berdoa teman-teman, itu tidak menjadi sebuah teladan bagi orang yang kita sudah sampaikan pesan tersebut. Dia melihat kehidupan kita, loh kamu aja gak berdoa, saya disuruh untuk berdoa. Gitu ya. Misalnya saya mau katakan kepada Joel, jangan lupa baca firman Tuhan ya. Nah, terus Joel bilang, gimana saya bisa membaca firman Tuhan? Kakak aja gak mau baca firman Tuhan gitu kan. Nah, kita harus menjadi teladan teman-teman di dalam kekudusan. Di dalam kekudusan apa? Seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi. Jangan lakukan hal ini. Jangan lakukan hal yang menghancurkan kehidupanmu. Sedangkan kehidupan saya aja hancur gitu kan. Nah, itu tidak mungkin. Jadi makanya dalam diri kita sendiri terlebih dahulu kita harus mengkoreksi. Kita harus melihat diri kita, sudah enggak ya aku sudah melakukan hal ini. Nah ketika Anda sudah melakukan hal seperti misalnya memberi ya contoh, memberi. Ya Anda suka memberi. Nah bisa dong kamu juga bilang kepada teman-teman, kamu lo harus memberi, mengasihi kepada. Kenapa? Karena sudah terlebih dahulu
mengalami. Apa yang harus kita berikan nasihat kepada teman? Apa yang harus kita berikan teladan iman kepada teman kita di samping, kepada orang lain? Kalau diri kita sendiri pun tidak menjadi teladan bagi mereka. Ya, teman-teman semua. Nah, seperti juga yang saya katakan tadi dalam hal berpacaran. Ya, dalam hal berpacaran harus tetap jaga kekudusan. Ya, kalau Anda menegur pasangan di sana, jangan pegang-pegangan, masih belum ini kok, masih belum nikah. Kalau Anda sendiri di depan mereka melakukan seperti itu, apa itu menjadi teladan? Saya rasa tidak. Malahan menjadi apa? Batu sandungan. Jadi buat teman-teman semua, mari kita menjaga kekudusan. Ya, seperti yang saya katakan di poin yang pertama tadi, bahwa kenapa sebenarnya kita harus hidup kudus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Allah memanggil kita untuk hidup kudus. Karena Allah itu kudus. Allah sudah memberikan teladan bagi kita. Karena Dia kudus, ya kita juga yang mengikut Dia harus kudus. Dan yang kedua, ketika kita hidup kudus, kita akan melihat Tuhan. Kita akan melihat hal-hal keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, dan yang ketiga, ketika kita kudus, maka kita akan menjadi saksi dan teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Amin teman-teman. Amin. Jadi teman-teman harus tetap semangat untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, kita harus menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Kita harus menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, ingat bahwa kita ini di mata Tuhan adalah sangat berharga. Ketika saya katakan tadi, ketika mungkin hari-hari ini Anda sudah terlanjur masuk lubang yang menghancurkan kehidupan Anda. Hari-hari ini Anda menjauh daripada Tuhan karena mungkin Anda sudah tidak hidup di dalam kekudusan. Ingat bahwa ketika Anda bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyesali semua kesalahanmu dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, tangan Tuhan masih terbuka untuk menerima kalian semua dan juga saya. Jadi jangan berkecil hati, aduh saya sudah jatuh ke dalam dosa ini, kekudusan saya tidak ada lagi. Ingat, tetap bertobat kepada Tuhan, Tuhan masih terbuka untuk Anda semua. Seperti lagu yang AOG punya, Tuhan menunggu. Kita akan menyanyikan lagu itu, ayo puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat sederhana teman-teman. Namun saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman bagi teman-teman semua. Hidupilah firman Tuhan ini di dalam kehidupan Anda. Tetap andalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Amin. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau
Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ini lagu bukan hanya sekedar lagu teman-teman, tetapi ada sebuah makna di balik lagu ini. Tuhan sedang menunggu kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita dan kembali kepadanya. Kalau mungkin saat ini Anda sudah terlanjur masuk di dalam kecemaran dunia, Tuhan masih menunggu Anda untuk mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Siang hari ini saya tidak tahu secara pribadi, kalian masing-masing akuilah dosa dan kesalahan Anda di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi, hatimu ngomong kepada Tuhan. Hatimu berbicara kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni kehidupan saya. Tuhan sedang menunggu Anda. Tuhan mengasihi teman-teman semua. Tuhan menyayangi teman-teman semua. Engkau adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal. Saya mengundang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Cemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadar selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama
rasakan, tak ku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, di altarmu. Ku sadar selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, oh, ku lepas kehendak, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Raja. Biar seluruh nafasku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafas kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu, Kau layakkan kami jadi anak-Mu, Tuhan. Kau mengasihi kami, Kau menyayangi kami, oh, Kau menguduskan setiap hati kami, kami butuh kekuatan dari-Mu, kami butuh anugerah-Mu. Selamatkan setiap jiwa kami Tuhan, jangan biarkan kami terhilang. Ampuni setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merindukan teman-teman, dua-dua tangan bisa taruh di dada masing-masing. Saya terbebani untuk mendoakan teman-teman semua di hadapan Tuhan, di tempat ini. Saya berdoa buat teman-teman. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang menaruh di dada Tuhan. Mereka membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tuhan menyayangi setiap jiwa mereka. Mereka telah mengakui dosa-dosa mereka Tuhan, yang membuat hidup mereka cemar di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kekudusan Tuhan akan terus terpancar di dalam kehidupan teman-teman MCU di tempat ini. Kekudusan Tuhan yang senantiasa mengikuti kehidupan mereka. Kekudusan Tuhan yang akan menaungi seluruh kehidupan mereka di dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak godaan di luar sana. Ada banyak rayuan dunia yang menarik kami untuk mengikuti arus dunia sebagai anak-anak muda. Tetapi kami percaya Tuhan, iman kami akan kuat di dalam Engkau. Dasar firman Tuhan ada di dalam kehidupan kami, membuat kami kuat, membuat kami mampu mengalahkan kuasa dosa. Dan hidup kami dimenangkan oleh Tuhan. Dan hingga akhirnya Tuhan Engkau menemukan kami hidup di dalam kekudusan, di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini. Sekali lagi, bila kami yang hadir di tempat ini mengalami hidup yang kudus dan berkemenangan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Sungguh kami kembali dikuatkan Bapa oleh kebenaran firman-Mu. Beberapa gereja memperingati hari Pentakosta Bapa. Kalau hari ini kami pun juga memperingati, biarlah kami diingatkan Bapa, ketika hari Pentakosta pada saat itu, kami melihat bahwa orang-orang mengalami keubahan hidup. Orang-orang kembali memiliki satu semangat untuk menjadi saksinya Tuhan. Memiliki kuasa yang daripada Engkau Bapa. Memiliki satu tujuan, hanya mau dipimpin oleh kehendak-Mu saja Bapa. Biarlah hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, memimpin kami, memampukan kami untuk hidup kudus. Kami percaya Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini siap untuk menjadi berkat, menjadi saksinya Tuhan. Di tengah keadaan yang mungkin tidak baik,
di tengah orang-orang yang mungkin tidak benar, tetapi kami mau menjadi angkatan yang mau dipakai oleh Tuhan. Terpujilah namamu, Kau memberkati hambamu Kak Evir dalam setiap apapun yang menjadi pergumulannya, pelayanannya, masa depannya. Biarlah semuanya ada di dalam campur tangan yang daripada Engkau Bapa. Biarlah hambamu ini terus Tuhan pakai lebih dan lebih lagi sesuai dengan rencanamu saja Bapa. Setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pun biarlah boleh dikuatkan menjadi serupa dengan Kristus saja. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami juga mau memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sambil mendengarkan pengumuman, persembahan boleh dijalankan. Ada beberapa pengumuman untuk sama-sama kita dengarkan, yaitu hari Kamis ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Terus kemudian Sabtunya kita ada doa puasa jam 10 pagi hingga sampai selesai, dan sorenya kita ada ibadah Komsel Youth. Teman-teman, ayo sama-sama kita mau bertumbuh bersama di dalam Komsel Youth ini. Dan juga hari Minggunya kita ada ibadah raya jam 9 pagi, terus kemudian dilanjutkan ibadah youth jam 12 siang seperti hari ini. Sebelum saya mengakhiri pengumuman saya, kita akan menonton satu video. Belum, jangan ditampilkan dulu. Saya belum introduction ini. Ya, kita akan menonton satu video. Memang ini video nggak mewakili 2 hari sih. Saya yakin nggak mewakili 2 hari, tapi setidaknya melalui video ini kembali kita di-recall bahwa di situ ada kebersamaan, amin. Di situ ada penguatan, amin. Di situ ada semangat, amin. Dan saya percaya di situ juga ada keubahan hidup, amin. Melki cukup lihat aja. Siapa tahu kan dengan lihat video ini nanti udah langsung terberkati, Kak aku terberkati, Kak gak ikut udah terberkati gitu kan. Ya, jadi ini ada satu video sudah dibuat dan saya ingat sekali tuh, tahu malamnya itu masih terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang apanya? Api yang katanya 4 jam gak nyampe, guys ya ketawa. Api yang katanya 4 jam, 1 jamnya kayaknya udah mulai ini ya, redup ya. Bahkan ada yang buang kertas aja. Gak tahu kebakar atau enggak itu. Buang dosa kebakar atau enggak tahu. Tapi seharusnya api yang menyala-nyala dalam hidup kita setelah mendengarkan firman Tuhan tidak sepadam secepat itu ya. Kalau bisa jangan padam. Amin. Dan biarlah ini kita tonton bersama-sama. Silakan. Lampunya I've seen you do it before. I believe you can do it again. You are all powerful. God, you're on the throne, and we all know you can do a miracle. You're the Lord of all. You're able. Yeah, you can. You can move the mountain. There's no doubt about it. You're able. Yeah. I know you can. Nothing
Jos. Sangat. Mantap. Jos. Sip. Berbuah. Gregarious. To be continue. Luar biasa. Ambiar. Gandos. Keren. Thank you. Keep growing. Siap dibentuk. Menepi. Rendah hati. Enjoy every process. Keren abis, bertahan sampai akhir. Menggenapi apa yang Tuhan mau. Asik. Bersyukur bisa ikut. Tanah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama, saya persilakan hambanya, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Berikan sorak-sorak terbaik. Bapak, kami tahu siang hari ini tangan Tuhan sedang memegang setiap kami, Tuhan. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang sedang pimpin seluruh kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau yang sudah menjamah, melawat, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah memenuhi kami semua. Siang hari ini kami tahu hidup kami diubahkan oleh Roh Kudus. Firman-Mu itulah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang sedang berbicara buat setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Roh Kudus, biar Engkau sendiri yang sedang memenuhi kehidupan mereka. Sehingga satu kali waktu kami boleh melihat hidup mereka berbuah di dalam Tuhan.
buah roh didapati di dalam kehidupan mereka. Ada kekudusan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Ada satu karya Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak terima kasih. Kiranya Engkau sendiri siang hari ini sudah memberkati seluruh kehidupan mereka. Angkatlah kedua tanganmu anak-anak muda. Ulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga memberkati kau dengan damai sejahteranya. Tuhan Yesus memberkati kau dengan sukacita berkat rahmat-Nya. Roh Kudus akan menuntun, menghibur, menolong kau di dalam setiap langkah kehidupanmu. Mulai sekarang dan selamanya. Kiranya seluruh berkat ini turun di dalam kehidupanmu, studimu, kesehatanmu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.